Silakan. Jadi gini Bang, kalau memang Sang Pencipta jadi manusia, kenapa ada perkataan bapak anak? Lah Karena Sang karena memang Pencipta itu semua. sih contoh. Enggak contoh, Oke. Bang Mata Hmm. ini kan turun menjadi ini menjadi Bang Cita contohnya Bang Mata menjadi manusia nih turun ke bumi. Kan Bang Mata Hmm. sendiri, kenapa ada kata anak dan bapak? Bapak dan anak itu memang sejak semula sudah ada. Makanya segala sesuatu itu Makanya saya bapak bilang mengasihi Sang anak, anak mengasihi bapak. Sebentar, ya, Anda tahu bahwa Allah itu, Tuhan itu tidak beranak dari siapa? bukan tadi dulu kemana-mana Enggak, saya enggak. tanya tadi yang jadi Gini, gini, gini. Yesus Ketika ini Anda Yesus mengatakan bahwa bapak itu tidak punya anak, taunya dari mana? ya enggak Allah bahas itu masalah Tuhan. saya tanya. Saya Iya. tanya gini, Anda kan menjadi manusia nih. Berarti Anda Ah, sendiri, kenapa ada kata bapak, Anda manggil bapak lagi? begini Pak, saya tanya Anda, ketika Anda mengklaim bahwa Tuhan kami atau Allah itu tidak punya anak, taunya dari mana? Berarti yang jadi ini anak apa bapak sih yang jadi manusia? Sebentar, saya tanya Anda. Anda tadi klaim bahwa ada bapak dan anak. Anda taunya dari mana? Oh, Bahwa kan Tuhan Kristen itu ada, tidak beranak. Tuhan kan itu tidak Kristen beranak. katanya atas nama Putra, Roh Kudus dan Bapak kan gitu kan Iya, Bapa, sebutannya kan? Putra, dan Roh Kudus itu Ini Allah kami. tiga Una nih sebutannya. substantia tres in persona. Tiga Ah, pribadi satu hakikat. Nah, Anda tidak nah, tahu bahwa Bapa itu punya anak atau Tuhan punya anak itu dari siapa? ya nggak tahu itu konsep Anda dari mana dapatnya? Anda Islam kan? Ya, Nah, itu perkataan jin. Kita bukakan ya. Nih ya. maksudnya kemana sih perkataan Jin? Loh, ini Ini jangan lari kemana-mana bang. Yang saya tanya tadi enggak, apa saya perkataan kasih tahu kemana? Anda. Hanya jin yang mengatakan bahwa Bapak Tuhan itu tidak beranak, tidak beristri dan tidak beranak. Surah Al-Jin ayat 3. Ya, dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan, dia tidak beristri dan tidak beranak. Siapa yang bilang ini? Ya terus kenapa di Anda ada anak-anak bapak segala Sebentar, saya macam? tanya, siapa yang bilang ini? Iya Allah. Bukan Allah, jin. Ini kok tiba-tiba Tuhan kami, Allah bilang Tuhan kami, Allah punya Tuhan. Anda baca dari ayat satunya. Ya, saya bukakan. Iya Katakanlah maksudnya Muhammad. Allah itu nggak, Sebentar, sebentar. maksudnya gini bang, Allah itu Oh, nggak punya anak dan istri, maksudnya gitu. perkataan siapa itu? Ya katakanlah Perkat Muhammad itu kan berarti dari wahyu tuh. hmm. Udah bang, sekarang gini bang, makanya saya Sebentar, bingung. baca, baca. Kenapa ini Quran kok nggak mau Udah dibaca? sekarang maksudnya kesini larinya apa tujuan dari pertanyaan saya? Loh, karena Anda tadi mengklaim bagaimana Allah itu punya, Tuhan itu punya anak. Yang tidak mengakui bahwa Tuhan itu tidak punya anak adalah jin. Ini ya. Katakanlah Oh, Muhammad, jadi oke telah oke. diwahyukan kepadaku sekumpulan jin mendengarkan bacaan lalu mereka berkata, nih, jin berkata, kami telah mendengarkan yang menakjubkan Al-Quran yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar lalu kami beriman kepadanya dan sekali-kali kami tidak mempersekutukan sesuatu pun Maksud saya dengan gini bang, Tuhan yang jadi kami. manusia itu anaknya Dan apa tuh sebentar, bapak-bapaknya? Itu dan apa nggak nyambung? sesungguhnya maha tinggi Lari keagungan Tuhan, kemana-mana dia sih tidak abang ini? beranak dan Nggak tidak pakai, nggak usah kayak beristri gitu dan kan tidak saya yang beranak. saya tanya Anda bang. Loh, ini Anda kalau jin yang pinter saya tanya bilang. nih. Iya oke Jin, sekarang saya tanya bang. Ya Anda ini berarti berarti kalian, saya tanya ya yang jadi apakah Anda manusia berpikir itu, seperti jin? yang jadi manusia itu sang pencipta apa dari bagian sang pencipta? Itu dong saya tanya bang, Ketiganya yang menangkapnya. esa. Jadi kalau jin itu tidak Oke. mengakui, kau Berarti ini mengakui atau berarti yang tidak? menjadi manusia itu bukan sang sumber. Bukan Yang jadi pertanyaan firman. saya nih. Enggak, Firman. jangan kemana-mana. Yang saya tanya Anda jangan lari. Firman. Yang menjadi manusia itu sang sumber bukan Bukan firman. firman. Oke, apa Hmm. firman itu apanya? Ciptaannya apa bagian tubuhnya apa gimana? Oke, saya jawab. Karena kalau kalau Nggak usah saya sudah kemana-mana. ini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, tidak diciptakan, sudah ada bersama Allah. Hmm. Berarti anaknya yang menjadi manusia kan, bukan sang sumbernya kan? Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ada lagi? Kenapa di dalam satu pribadi ada namanya anak tunggal gitu? Loh, karena kita bukan percaya sama jin. Bukan Kalau kau masalah percaya jin-jinnya, sama Bang. jin, ya jin yang menyatakan itu. Pusing gue jadinya. Loh, Sekarang memang contoh karena nih, ajaran jin Bang gitu. Mata nih, contoh, Bang Mata kan hanya satu nih. Bang Mata Loh, hanya satu. Jelas, Kenapa saya di Bang Mata nyatakan ada sebutan- kalau saya nggak Kenapa? mungkin percaya sama jin. Kita Loh, bukan berarti Anda pengikut nggak usah jawab jin. nih. Saya tahu nih Anda ini minder. Saya tanya nih Bang, Abang Mata kan satu nih satu-satunya. Tiba-tiba di Bang Mata ada sebutan anak. Apa Loh, maksudnya? Makanya saya jawab. Karena saya nggak ngikutin jin. Allah itu di luar akal batas manusia. Kalau jin kan nggak bisa punya akal. Akal, makanya itu lo doktrin Pak Ulus. Loh, makanya Ada anak. kalau lah, kita ada percaya Roh Kudus lah. jin, maka kita tidak percaya bahwa Tuhan itu punya anak. Karena jin yang ngomong, dan sesungguhnya maha tinggi, dia tidak beristri dan tidak beranak. Itu kan perkataan jin. Saya nggak percaya jin masalahnya. Berarti Anda punya konsep 3 pribadi nih namanya nih, bukan satu pribadi Loh. berarti ya, 3 pribadi. 3 pribadi, 1 hakikat. Nah, pribadi itu saya sama kamu, pribadi bukan saya sama kamu. Loh, pribadi Allah itu jangan samakan dengan manusia. Makanya Allah itu di luar Jangan batas samakan dengan manusia. Akal batas manusia. Ya, kita Nah, nggak kalau bisa nggak yang diakalkan namanya manusia, gimana kita menjelaskan menerima, Bang? Kalau bagaimana kau bakal bisa menerima yang kita namanya kalau nggak akan ciptaan, manusia. bisa yang namanya mengerti tentang Allah. Allah itu di luar, Allah kami itu di luar akal batas manusia. Makanya jin kalau ngomong kami nggak Kalau di luar percaya. akal manusia ngapain Anda akali ya, imani. Loh, justru karena di luar akal batas manusia makanya saya imani, bukan sama jin. Gimana cara mengakalinya kita? Cara gimana ngakalinya kita terima? Yang Gimana? yang Caranya. penting yang kita tahu bahwa Allah itu prinsip Allah itu namanya adalah imani, tanpa diterima, kudus, tanpa akal nggak masuk, kasih, tapi imani. dan adil. Beda dengan ajaran jin. Kalau ajaran jin hanya ngomong dia tidak mungkin beranak karena tidak punya istri, selesai. Karena hanya taunya satu. Batu juga gitu. Ilmu Anda nggak sama saya nggak seberapa ternyata, Bang. Loh, Masa gini ilmu loh? Anda yang nggak bisa Anda berpikir. saya tanya. Batu bisa beristri, bisa beranak nggak? Sekarang kalau tidak Saya tanya, masuk akal batu manusia, bisa beristri, kenapa bisa Anda beranak terima? nggak? Bukan. Anda Ya mau udah, bagaimana kalau tidak batu akal terima memang tidak manusia bisa nggak? beristri beranak. Makanya itu Terima ajaran manusia jin nggak yang akal seperti kamu itu. Saya tidak mungkin percaya sama jin, Pak. Saya lebih percaya kepada Tuhan yang di luar akal batas manusia, yang kita memang sulit untuk menyelami dia, Kalau dan nggak di luar kita ngapain? Ya kita bingung, Bang. Kalau nggak di luar akal kita bingung kita cara Nah, imaninya. makanya itu kau percaya sama jin. Oke, gimana cara kita kenal sama jin? Ya ini kau yang bilang kan tadi. Jin ngomong apa? Ini jin yang katakan dia tidak beristri dan tidak beranak. Ini perkataan jin. Saya tidak mungkin percaya sama jin dong. Masa saya percaya sama jin? Enak saja. Jin mau ngajari saya. Ya, Kan saya berarti percaya kamu Allah yang hidup. Ya berarti kamu percaya Allah punya anak dan diperanakan itu Yesus dan Loh, memang karena anak Allah itu hadir ke dunia ini. Yesus namanya. Daripada saya percaya Berarti sama emang- jin. Berarti Bang Mata satu-satunya bisa peranakan dengan sendirinya. Loh, enggak seperti itu, kealahan. Allah itu di luar akal batas manusia, makanya kita ini mencoba menjelaskan dengan Kalau nggak keteritunggalan, masuk akal ngapain dengan Anda terima, fungsi. Bang? Lah, karena saya bukan ikutin jin. Biji mana sih? Kalau narasi jin, dia tidak beranak dan tidak beristri. Wah, tidak mungkin saya percaya sama jin. Saya lebih percaya kepada penulisan-penulisan rasul-rasul Paulus. Mereka lebih rasul-rasul, bukan rasul Paulus. Para rasul yang menyaksikan. Ini 1 Yohanes ayat 1. Nih. Jadi kalau mereka itu sampaikan, saya percaya. Daripada saya percaya jin. Kau ikutin jin, ya ikutin jin. Nih, saya jawab ya. Kalau perkataan para rasul dalam Alkitab, apa yang telah sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan tentang
yang telah kami raba tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Lebih baik saya percaya mereka daripada saya percaya jin. Ya udah, ya udah. Ngapain saya Karena percaya kan Anda jin? percaya tanpa di logika Anda kan? Loh, Tanpa di logika ini kan- Anda percaya. Iya, ini kan? logika jin kan lemah. Bukan, makanya tadi kan saya tanya Bang. Tadi kan Lo kau jawabannya percaya tadi. jin? Kau Itu percaya kan jin belum nggak? dari itu manusia. Ini kau percaya jin nggak? Nggak ada jin berkata di situ Bang. Lo ini perkataan jin ini. Mana? Ini coba. Mana jin berkata mana di situ? Jin berkata terus- mana? Terus ini siapa? Kenapa dia ngomong Tuhan? Dia. Hah? Itu firmannya tuh memberitahu. Kami ini kepada coba. Tuhan. Kami ini siapa? Kami ini siapa? Kami ini siapa? Terus kami tuh jin gitu. Lo kami ini siapa menurutmu kalau bukan jin? Sudahlah. Loh, hah? Susah kalau Abang. Makanya baca Abang Qur'anmu. Bang, ini surat jin, surat 72 ini surat jin, Bang. Surat jin. Kau makanya baca Quran, ini ada surat jin. Surat dalam Quran ini kau nggak pernah tahu surat jin ya? Iya. Iya Berarti makanya Anda itu percaya ini Tuhan perkataan punya anak. siapa? Ini perkataan jin. Iya. Kan kata Ya jin udah. Tuhan itu nggak punya. Kata jin kan Tuhan nggak punya anak, tapi di Kristen Tuhan punya Iya. anak gitu kan? Nah, daripada saya percaya jin, Iya, ya udah bagus. ngapain Kalau Tuhan punya anak, saya bagus. percaya kepada sama jin? Kalau Tuhan punya anak, istrinya ada dong istrinya berarti. Loh, itu kan perkataan jin itu. Perkataan jinnya seperti itu. Tuhan harus Jin bilang nggak beristri. punya anak, nggak punya Loh. istri. Kalau kamu kan bilang Kalau punya Tuhan anak. kami tanpa yang namanya istri dia bisa punya anak. Tapi kalau perkataan jin, Tuhan kami dia tidak beristri dan tidak kan kata beranak. jin tidak punya anak, Ah. tidak punya istri, tidak punya Lah suami. itu kan Nah, logika sekarang jin. kalau ajaran kamu kan Tuhan itu punya anak. Loh iya Istrinya dong. ada nggak? Lo nggak perlu, Ada nggak istrinya? nggak ada. Terus dari mana cara bikin beranaknya? Lo makanya Allah kita itu di luar akal batas manusia. Dia mau memperanakan anak Kenapa kapanpun Anda dia mau. percaya punya anak? Kenapa percaya? Bagaimana kalau seandainya dia tidak punya anak? Bagaimana cara menunjukkan kasihnya sejak semula? Tentu Oh, ada bapak, berarti- ada anak baru punya kasih. Makanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi inilah Oke. tanda kasih nyata. Allah mengasihi Oke. anaknya, bapak mengasihi anak mengasihi bapak. Beda dengan ajaran jin, dia nggak pernah ajaran kasih. Harus berpikir bagaimana beristri dan beranak. Harus punya istri Berarti- dulu baru bisa punya anak. Allahmu, Oke. logikanya. Kenapa? Logikanya, Tuhannya jin ini harus punya istri baru bisa punya anak, benar nggak? Ya, Logika, sudah. ya Sekarang benar gini, kan? Benar kan? Gini, Bang. Sebentar. Logikanya, Tuhannya jin dia harus punya istri baru bisa punya anak, benar nggak? Sekarang gini Bang Mata Pisau. Sebentar, ku tanya Bang dulu. Mata. Iya, Sebentar, kita sudah, kasih sekarang nggak usah ke situ. Sebentar, jangan Sekarang saya sudah tanya. dulu. Pak, Tuhannya jin dia harus punya istri baru bisa punya anak, benar nggak? Ya. Kalau nggak Sudah. punya istri dia nggak bisa punya anak, benar nggak? Betul itu. Nah, berarti Tuhannya jin nggak bisa apa-apa. Harus Ya. punya Sekarang istri gini, baru Bang. bisa punya anak. Begitu, Betul. Pak. Makanya dia nggak bisa jadi apa-apa. Artinya jin punya Tuhan yang terbatas. Harus punya istri baru bisa punya anak. Sedangkan Tuhan kami tanpa punya istri, dia sudah mengasihi anaknya sejak semula. Itu bedanya kami dengan Tuhannya jin. Bang Mata, kalau punya anak mau nggak anaknya dikorbankan? Kalau saya mau Mau nggak berkorban untuk anak saya, Enggak, anaknya dikorbankan. Mau nggak? untuk korbankan untuk apa? Untuk menebus manusia Kok untuk menebus manusia Tuhan Yesus sudah lakukan kok. dari dosa katanya. Tuhan Yesus sudah lakukan Nah, kenapa dengan cara kasar? dengan cara kasar. Maksudnya cara kasar gimana? Kenapa dia harus dipukulin dulu? Harus Loh, berdarah. kita makanya itu Tuhan Yesus itu datang dengan kasih. Ibrani 9 ayat 22. Kok kasih dengan cara yang nggak ada ngalus, cara yang halus? Loh, makanya kita orang Kristen menjawab Sekarang dengan mau datang. nggak Sebentar, anaknya Mata dengan sebentar. cara kasar mau nggak? Nah, biar ini masuk akal ya, coba. Ya, nih
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi dengarkan, saya jelasin. Ya, maksud dari ayat ini, kita ya manusia ini sudah berdosa sejak awal. Ketika manusia itu berdosa, manusia itu kalau untuk mendapatkan pengampunan, dia harus yang namanya mempersembahkan hewan atau binatang untuk yang namanya dapat pengampunan. Bangsa Israel itu melakukan seperti itu untuk mendapatkan pengampunan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk supaya kita dapat bersatu dengan Allah. Dia menjadi sama seperti kita dan dia itu mengorbankan dirinya. Tuhan Yesus itu tidak berdosa, tetapi karena dia mengasihi kita semua, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah yang sempurna, yang nyata. Makanya kita percaya, dia mati, dia bangkit, dan dia terangkat ke sorga. Tuhan kami hidup sampai hari ini. Jadi tidak ada yang namanya palsu. Nyata. Jadi anda sekarang nyuruh orang itu udah nggak usah lagi persembahan kepada Tuhan ya, nggak usah lagi karena udah Tuhan yang nanggung ya? Tentu saja Ya, kami tidak maksudnya. disuruh untuk berkurban, beda dengan Islam, nggak tahu kurbannya untuk apa. Ya, terus Islam Yesus itu berkurban gunanya untuk dikurbankan? apa? Hah? Yesus gunanya untuk apa Yesus dikurbankan? Loh, untuk kita dapat bersatu dengan Allah. Jadi dengan Ya, tubuh dan katanya darahnya menghilangkan kita hukum dapat korban-korbanan bersatu dengan Allah. lagi, kan gitu kan? Berarti udah nggak perlu ada korban-korban lagi kata Anda kan? Nggak Berarti Yesus yang perlu. agung, Yesus yang dikorbankan. Nggak perlu. Benar nggak? Betul. Kita Kok sudah nggak perlu sih? ditebus. Tadi maksud Anda ke omongannya apa gitu tadi kan maksud Anda? Dulu kan zaman ini orang mengorbankan binatang. Iya. Jadi sekarang manusia udah nggak perlu lagi. Sekarang Yesus sudah aja nggak perlu dikorbankan, lagi karena Tuhan Ah, Yesus iya. sudah yang namanya penebusan Hmm. sekali dalam dosa manusia. Itu sudah terjadi. Makanya tidak ada lagi Kita kan berkorban tabir untuk bait Tuhan, Bang. suci. Tabir bait suci itu sudah terbelah. Itu sudah membatalkan hukum Taurat yang untuk ditumpahkan dengan darah itu. Jadi bangsa Israel itu sebelum mereka yang namanya Tuhan Yesus datang, mereka ada bait suci, ya tabir bait suci itu. Mereka kalau mau yang namanya mempersembahkan, ya itu hanya satu imam setahun sekali mereka persembahkan peliharaan terbaik Untuk mereka. siapa persembahannya? Untuk Ya. siapa kita sembahkan? Untuk Tuhan Allah, bukan? untuk Terus Allah. Allah ngapain yang jadi persembahan? Kemudian makanya dia datang ketika Nggak waktu masuk Tuhan akal, Yesus Bang. datang, dia mati di kayu salib, dia membatalkan semuanya itu. Sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Karena Ya, kalau ngapain sampai dia seperti tinggal itu, batalin hewan-hewan aja, bisa ngapain dia habis. dihukum? Jangan, karena hewan-hewan di dunia ini bisa habis. Beda Terus dengan ngapain? yang namanya Islam. Ya, maksud Kurban, saya, kurban, Tuhan kurban, ngapain tapi bikin? tidak tahu gunanya apa. Dapat pahala. Pahalanya setahun sekali Islam. Islam tuh berkurban hanya setahun sekali untuk dapat apa? Pahala. Kenapa lu perpahalanya setahun sekali aja? Itu yang ada dalam pikiranku. Loh, kok tiba-tiba Islam itu melakukan suatu pahalanya setahun sekali ya? Wow. Iya, sekarang kenapa Yesus yang nanggung kurban saya? Kok Yesus yang nanggung Jadi kan- kurbanmu? Lah iya kan nih, dengerin. Orang Yahudi kan dulu mengorbankan. Katanya udah digenapin sama Yesus. Saya berkorban, udah digenapin sama Yesus. Kenapa Yesus yang nanggung jawab? Ya karena begitu besar kasih Allah, itulah Allah menyatakan kasih. Kasih apa memang on. Dia yang bikin peraturan, dia sendiri yang kena. Bukan, kan tadi saya sudah jelaskan. Selain dia kasih, dia juga adil. Allah itu kudus. Kasihnya di Allah itu mana? diam. Allah itu selain kasih, dia kudus. Dengarkan. Ketika waktu saya sudah menyatakan sejak semula bahwa Allah itu selain dia kasih, dia adil. Dia datang ke dunia ini karena dia akan mengadili kita. Saya sebagai seorang lawyer, kalau seandainya ada Allah lain selain Yesus Kristus yang mengadili saya akan bantah. Kau tidak mungkin kau bisa mengadili saya. Kau tidak bisa menjadi seperti saya yang begitu enak melakukan dosa. Kalau Allahmu yang mengadili saya, nggak mungkin bisa. Allahmu tidak bisa menjadi manusia. Tidak adil. Keadilannya itu tidak ada. Allahmu bisa nggak jadi manusia? Allahmu bisa nggak jadi manusia? Kenapa Anda percaya Allah jadi manusia? Allahmu bisa nggak jadi manusia? Kutanya. Bisa nggak? Saya tanya, kamu Kamu Allahmu bisa nggak bisa jadi manusia? ngapain jadi manusia? Ngapain Tujuannya jadi manusia? Kalau begitu dia nggak adil. Allahmu nggak bisa mengadili saya karena dia tidak bisa jadi Oh, manusia.
Oh, jadi kalau adil mesti dihukum Tuhannya, gitu. Adil itu namanya keadilan. Oh, jadi kalau adil harus Loh, dihukum iya. Tuhannya. Makanya nanti Tuhan Yesus bilang seperti ini. Hei, saya sudah pernah menjadi sepertimu, jadi tetapi kalau tidak adil, tunduk Tuhannya harus dengan turun yang dihukum, namanya dosa. gitu. Beda dengan Allahmu, nggak bisa jadi apa-apa. Kau disuruh pergi menyembah Tuhan di negeri Mekah, mutar-mutar batu, tidak ada gunanya. Kalau saya Kau jadi pergi ke manusia, sana Bang, itu hanya Bang. ritual-ritual Bang, yang dilakukan kalau itu saya jadi- hanya yang namanya perkataan-perkataan jin. Loh, Kalau kenapa saya kena, Bang, ngapain saya ini? ciptakan manusia kalau saya yang kena? Ngapain saya ciptakan manusia kalau saya yang dihukum? Loh, Saya dia ciptakan. menciptakan manusia juga dengan kasih, tetapi manusia itu melanggar Dengan karena kasih, tadi kan saya tadi sudah saya bilang, ya, bahwa segala yang terjadi Buat apa itu saya ciptakan manusia harus- kalau saya yang dikorbankan? Loh, Buat apa karena saya kasih. dikorbankan kalau saya yang membuat? Karena kasih, Allah itu kasih. Loh, Allahmu menunjukkan kasihnya di mana? Tunjukkan kasih Allahmu. Apa? Apa? Tunjukkan kasih yang nyata dari Allahmu. Kutanya. Allahmu. Oh, enggak ada. Enggak tahu. Allahmu tidak bisa melakukan apa-apa. Suruh kau mutar-mutar batu. Dia. Kau dengarkan. Allahmu ketika kau mutar-mutar di sana di Mekah, apakah dia menunjukkan kasih? Tidak. Kalian justru kena banjir. Tuhan, lo harus Allahmu adil, Tuhan. ketika Lo waktu juga menyuruh dihukum kau di dunia, untuk ya. pergi ke Mekah, Tuhan. tidak ada gunanya. Tuhan, Itu hanya lo harus ritual-ritual adil, penyembah Tuhan, ya. batu. Lo hukum di Dengarkan. dunia. Masa begitu? Ini kubukain supaya kau tahu bahwa penyembah Masa Tuhannya batu itu dihukum, Bang? kasih. Karena begitu besar kasih. Allahmu tidak pernah menyatakan kasih. Anda dibohongin, Bang. Jangan percaya, Loh. Bang. Anda dibohongin. Kasihan Abang. Loh, Anda yang tidak tahu tentang kasih Allah. Kalau kami Kasih orang dan Kristen dia- percaya. Beda dengan Tuhan kalian kuasa nggak saya tanya, umat Bang? yang namanya Bang, tidak Tuhan tahu Maha- mengasihi. Bang, Nih, kalau Tuhan makanya Maha Kuasa, kalian Bang, itu mengikuti nggak apa? Hah? Loh, buktinya apa kalau kau mau menyatakan kasih itu seperti apa? Tidak ada. Allahmu Dia nih, nggak aku paksa bacain. jadi korban. Nih, Tinggal Oi, kasih oi, aja. oi. Kasih Sekarang di begini. mana? Allahmu dulu apa coba? Nih, kubukain. Kalian biar Islam tahu. Sahih Bukhari 4027. Dulu kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil yang lain. Siapa yang menyembah batu ini? Hei. Siapa yang sembah batu? Siapa yang sembah batu? Kita menyembah batu. Nggak ada, Hah? menyembah batu nggak ada. Muhammad sembah Emang batu saya- nggak dulu? Memang saya di masjid menyembah batu. Iya, saya tanya, Muhammad dulu sembah batu nggak? Nggak ada Muhammad sembah batu. Lo, saya tanya, Muhammad sembah batu atau enggak? Dia di mana Muhammad sembah batu? Oke. Kalau memang dia nggak sembah batu, terus kenapa dia ngomong sama batu? Nih, baca. Sahih Muslim 422. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi rasul. Dan aku ingat peristiwa itu. Sebelum dia jadi rasul, dia ngomong sama batu. Kenapa Ya. Muhammad? Menurut kau, Muhammad itu Terus kenapa Bang? bisa Terus ngomong kenapa sama kalau batu? ngomong batu kenapa? Kenapa emang? Orang Caranya yang gimana? Oke, kalau kau punya anak ngomong sama batu, itu gila nggak? Mungkin batu bisa ngomong, kita nggak tahu zaman dulu. Ayo. Iya, aku tanya. Kalau kau punya anak sekarang, kalau dia Ya, kalau ngomong sekarang sama kan batu, Sekarang mah Nabi Muhammad sekarang ada. oh ya udah. Berarti kalau orang yang ngomong Nah, sama sekarang batu itu gini, bisa. Bang. Sebentar. Gini. Berarti batu Abang itu gini, bisa Bang. ngomong. Berarti batu itu Iya, bisa ngomong. mungkin zaman dulu emang abang Oke. zaman dulu Berarti kan tahu. orang nggak salah nyembah batu. Benar. Oh, siapa yang nyembah? Loh ini? Ya, kalau ada orang nyembah batu banyak zaman dulu, Bang. Iya. Nyembah Batu bisa matahari, ngomong. nyembah bulan, Batu bisa ngomong kan nyembah tadi kau patung, bilang. banyak. Ya, mungkin Batu bisa bisa ngomong zaman dulu Oke. mungkin tahu. Apa yang Nggak dikatakan tahu kita. batu di sini? Apa yang dikatakan Ya batu kagak menurut kau? tahu apa coba katanya. Mau saya takut Nih, ditanya. apa katanya? Nih, ku kasih kau. Nih. Baca. Baca, Bang. Anda tuh harusnya menjawab iman. Baca, baca. Baca ini. Kalian kalau mau menghapus dosa gimana,
Baca, Oke. supaya kau tahu. Oke, saya lewat batu. Kenapa ya, Mamang? Gampang, Batu kan? bagus. Batu kan? Enggak, Anda kenapa Tuhan yang dikorbankan, kan Tuhan yang nanggung dosa. Sebentar. Aneh. Kau akui kan? Kau sembah batu Ya, atau enggak? ya, batu bisa menebus. Kenapa Anda? Bagus, saya tanya gini. kalau gitu. Bagus, Nah, udah sembah batu. batu. Oke nih, ini contoh nih. Ini Udah Tuhan diakui. nih. Ini Tuhan suruh- Dia nih, Islam Tuhan. dan Nih, dia percaya, sudah selesai. Nih, sekarang nih Bang ya, Tuhan nyuruh nih. Ciumlah korek, kamu bisa nebus dosa. Oke, Tuhan yang nyuruh, kita percaya. Nah, sekarang Tuhan ini merintah, kok Tuhannya yang kena dihukum agar supaya Kau sudah terus dosa percaya manusia, sama Tuhan dihukum. batu. Itu kan aneh, Bang. Loh, kau Aneh. sudah percaya sama batu kan? Pengakuanmu sendiri. Ya, iya. Apakah Lebih batu baik- dikorbankan? Kau percaya sama batu kan? Oke, batu itu jadi korban nggak? Kau percaya kan penyembah batu kan? Oke, saya cium nih batu. Terus batu itu jadi korban apa kagak? Iya, kau percaya bahwa batu itu bisa hapus dosa kan? Makanya Bang, gini loh Bang maksudnya. Dia sudah Abang mengakui, percaya terus kok. mau apa lagi? Terima kasih saudara-saudara. Kalau memang sudah menyembah batu, terima kasih buat Bang Nah, Syukur. Ya, Iya, kalau memang Anda sudah mengatakan, ini langsung kena peringatan penyembah batu. Kalau Anda mengakui seperti itu, kita tidak perlu berdebat lagi. Dan TikTok pun juga merasa